Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali soal tes kompetensi mitra statistik 2024 nomor 16 sampai 30. Sekarang nomor 16. 15 adalah 30,5% dari berapa gitu. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, bisa kita misalkan yang mau kita cari itu misalkan X ya angkanya. Nah, jadi X dikali 37,5% dikali ya ini, atau ginilah biar gampang, dikali 37,5% sama dengan 15. Maka di sini X dikali 37,5% itu berapa? 375 per 1000 ya. Kenapa per 1000? Jadi di sini sebenarnya kan 37,5% itu dia persen kan per 100. Nah, kita biar tidak ada komanya berarti ini dikali 10, yang bawah juga dikali 10. Jadi 375 per 1000 gitu ya. Sama dengan 15. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Kita kekalikan dengan kebalikan dari ini supaya ruas kiri itu menjadi X saja. Jadi X dikali 375 per 1000 dikali 1000 kebalikannya ya, per 375. Nah, berhubung ruas kiri dikali segitu, maka ruas kanan juga sama, dikali 1000 per 375 ya. Kalau ini jadi 1 jadi X ya. Kalau yang ini berapa? Jadi ini sebenarnya bisa dibagi 15 ya. 375 dibagi 15 25. Jadi 1000 dibagi 25 berapa? 40. Jadi X itu 40. Maka 15 itu sama dengan 37,5% dari 40. Oke. Nomor 17. Di bawah ini yang termasuk bilangan prima antara 1 sampai 20 adalah, nah, kita ingat-ingat lagi ya, bilangan prima itu adalah bilangan bulat lebih dari 1 yang hasil baginya itu adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi hanya cuma bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri ya. Dan di sini kata kuncinya bilangan bulat, artinya bukan koma-komaan, bukan pecahan, dan bukan lainnya. Jadi bilangan bulat ya, dan lebih dari 1 ya. Nah, otomatis di sini maka yang pilihan A udah nggak bisa, karena apa nih, ada satunya. Pilihan B ada 0, ada 1, nggak bisa ya. Nah, yang C 2, 3, 5, 7, 11, 13 udah bener nih, cuma pas ada ini nih ada 15. Nah, ini agak membingungkan ya. Ada 15, 17, 19. Nah, ini udah yang mengganjal itu 15. Karena apa? Karena 15 itu bisa dibagi 5, bisa dibagi 3, bisa dibagi 1, bisa dibagi 15. Nah, maka itu bukan bilangan prima. Kalau selainnya, selain 15, yang C ini tentu bilangan prima ya. Nah, yang ke D 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Nah, ini walaupun kayak gini nih, ini tidak ada 2 sebenarnya, cuma ini udah benar semua nih. Jadi sejauh ini benar ya. Coba kita lihat lagi yang ke bawahnya 2, 4, 6. Nah, ini udah pasti ngaco ya, karena ada bilangan genap ya. Nah, jadi pilihan yang paling tepat itu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Walaupun tidak ada 2 ya. Karena apa pertanyaannya? Di bawah ini yang termasuk bilangan prima gitu. Nah, di sini kebanyakan terkecohnya itu ke sini nih, ke C kebanyakan, karena kita ngelihat 25
2, 3, 5, 7, 11. Nah, jadi kadang nggak kelihatan yang 15-nya gitu ya. Jadi pilihannya yang D ya. Selanjutnya, nomor 18. 20% dari 50% adalah soal seperti ini, jangan langsung dikalikan. Misalkan 20 dikali 50, 1000 kan. 1000 berarti 1000%. Nah, bukan begitu ya. Karena apa? Ingat, persen itu artinya kan per 100 ya. Jadi ini artinya 20% itu 20 per 100 dikali 50% itu 50 per 100. Nah, gini. Ini bisa disederhanakan ya. Ini coret, atasnya ini juga coret. Jadi 2 dikali 5 berapa? 10 ya. Ini 10 dikali 10, 100. Nah, 10 per 100 jadinya berapa? 10% gitu ya. Jadi isinya yang E. Oke, nomor 19. 19 adalah berapa persennya dari 380? Soal ini langsung saja bisa seperti ini kan ya pengerjaannya. 19 per 380 dikali 100% gitu ya. Karena yang ditanyakan kan persentase 19 dari 380. Jadi pengerjaannya seperti ini ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini langsung saja, ini kan bisa disederhanakan ya, ini coret, ini coret. Jadi 19 dikali 10% jadinya, jadi 190% ini tuh ya, per 38 ya, tadi kan udah dicoret 38. Nah, 190 dibagi 38 berapa? 5. Nah, jadi 5%. Jadi yang ini ya, yang B. Baik, selanjutnya nomor 20. Kuadrat dari 0,31 sama dengan, nah, 0,31 dikuadratkan, biar mudah ya. Jadi ingat ya, ini bisa dibuat kepecahan juga, 31 per 100. Kenapa per 100? Karena kan dua angka di belakang koma ya. Dikuadratkan. Nah, ini juga sama ya. Ini sebenarnya pinter-pinternya kita aja ya untuk menyederhanakan. Kalau saya biasanya dibuat cara seperti ini supaya nanti nggak salah gitu ya untuk penempatan komanya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi nanti ini 31 kuadrat berapa? Kalau dari sini 31 kuadrat itu ini 961 ya. Nah, sekarang 100 kuadrat berapa? Berarti kan nolnya jadi ada 4 ya. Jadi 10.000 gitu ya. Nah, ini kalau nolnya ada 4, kan 961 per 10.000 ya. Artinya apa? Ini kan 0, gitu ya. Artinya di belakang koma itu ada 4 angka. Nah, ini sedangkan ini 3 angka, berarti di sininya ada 0 gitu ya. Jadi 0,0961. Nah, ini. Yang mana isiannya? Yang ini ya. Yang E. Nomor 21. 2,00486 dikali 0,5. Nah, soal kayak gini 486. Nah, dikali 0,5 itu sebenarnya kan 0,5 itu sama dengan setengah ya. Nah, dengan kata lain ini tuh sama dengan 2,00486 dibagi 2 gitu ya. Per 2 atau dibagi 2. Nah, ini tinggal dibagi 2 aja. Berapa? Terserah caranya mau seperti apa. Saya yakin udah bisa ya. Jadi ini kalau dibagi 2 berapa? 1,00243. Yang berapa? Yang B ya. Gampang kan? Nomor 22. Pak Doni memiliki 75 kg gula pasir. Gula pasir tersebut akan dimasukkan ke kantong plastik. Setiap kantong plastik memuat 0,5 kg. Kantong plastik yang dibutuhkan Pak Doni adalah, ini cukup jelas ya dari soalnya. Pak Doni itu ingin membagikan
gulanya yang sebanyak 75 kg ke dalam setiap kantong plastik yang memuat 0,5 kg. Ini tinggal dibagi saja sebenarnya, 75 dibagi 0,5 atau 75 dibagi berapa? Jadi biar ini ya. Jadi sebenarnya dibagi setengah gini ya. 0,5 kan setara dengan setengah ya. Nah, ini bisa dikatasin gini ya setengahnya. Jadi dikali 2/1 ya. Jadi 75 dikali 2/1 berapa? 150. Nah, jadi nanti kantong plastik yang dibutuhkan Pak Doni itu adalah 150 kantong kresek ya. Kantong plastik maksud saya. Oke. Nomor 23. Hasil penjumlahan dari 72 bulan ditambah setengah window ditambah 1/8 abad adalah. Nah, ini satuan yang ditanyakannya itu nanti dalam bentuk tahun dan bulan ya. Kalau lebih berarti dibuat ke bulan. Nah, oleh karena itu ini dibuat ke tahun dulu ya. Jadi 72 bulan itu berapa nih? Kita kan tahu satu tahun itu 12 bulan, berarti 72 dibagi 12 berapa? 6 ya. Berarti 72 bulan itu setara dengan 6 tahun ya. Ditambah setengah window. Nah, satu window itu berapa? 8 tahun. Jadi setengah window berapa tahun? Setengah dikali 8 yaitu 4 tahun. Nah, 1/8 abad berapa tahun? Nah, 1 abad itu kan 100. 100 dibagi 8 maksud saya. 100 dibagi 8 berapa? 12,5 ya. Jadi ini 12,5 tahun. Maka 6 ditambah 4 berapa? 10. Ditambah 12,5 tahun berapa? 22,5 tahun. Nah, berhubung di sini ada bentuk koma maksud saya, maka dibuatkan ke tahun. Yang 0, itu 0,5 ini dibuatkan ke bulan maksud saya. Jadi yang 22 tahunnya itu tetap ya. Nah, yang 0,5-nya berarti 0,5 dikali 12 bulan, kan 1 tahun 12 bulan, 0,5 dikali 12 bulan yaitu 6 bulan, berarti 22 tahun 6 bulan. Yang mana yang A ya. Nomor 24. Bu Ira membeli pakaian anak-anak seharga Rp65.000. Bila ia mendapatkan potongan harga 10%, maka Bu Ira harus membayar sebesar potongan 10%, artinya kan dikurang, jadi diskonnya, potongan atau diskonnya 10%, berarti kan 10/100 ya. 10% itu dikali 65.000 berapa? Pasti gampang ya nebaknya, yaitu 6.500. Nah, maka yang dibayar 65.000 dikurang potongannya 6.500. Jadi berapa? Rp58.500 yang B. Betul ya. Nomor 25. 18 dikurang min 12 sama dengan, nah ini berhubung dikurang min ya, berarti min dikali min berapa? Jadi positif. Jadi 18 ditambah 12 sama dengan berapa? Betul ya, 30. Yang E ya.
Nomor 26. Angga bekerja selama 6 jam setiap hari mulai pukul 8 pagi. Tetapi pada hari ini, ia bekerja sampai pukul 15.15. Berapa menit lebih lamakah ia bekerja pada hari ini? Jadi mulai kerjanya itu jam 8 ya. Nah, setiap hari itu kerjanya 6 jam. Ya, 6 jam. Nah, ini ditambah aja ya. Berarti selesainya jam 14 ya. Nah, kebetulan hari ini ia bekerja sampai pukul 15.15. Padahal Angga ini selesai kerjanya itu jam 14.00. Jadi ini tinggal dikurangi saja. Berapa? Nih, ini di menitnya dulu ya. 15 berarti ya. Nah, ini 1 jam ya. Jadi 1 jam 15 menit. Dia kerjanya itu kelebihan 1 jam 15 menit. Nah, berhubung yang ditanyakan itu dalam menit, kita tahu kan 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Nah, ini 15 menit. Tinggal ditambahkan. Berarti berapa? 75 menit yang D ya. Oke, selanjutnya. Nomor 27. Rata-rata dari 6 angka adalah 25,5. Jika satu angka dibuang, rata-rata dari angka tersisa adalah 21,6. Pertanyaannya, berapakah angka yang dibuang tersebut? Waduh, ini lumayan rumit ya. Tapi tenang saja. Yang penting kita ngerti dulu ya. Ini maksudnya gini. Jadi rata-rata dari 6 angka, jadi katakanlah N itu jumlah ya. Jumlah yang pertama, kumpulan angka ke A misalkan ada 6 angka. Nah, rata-ratanya X bar A ada sama dengan 25,5. Nah, ini yang kedua kan dikurang 1 ya, katakanlah B ya, yang kedua tuh. Jadi jumlah angka yang B itu ada, kan tadi ada 6 ya, dibuang 1 berarti jadi 5 ya jumlah angkanya. Nah, ini rata-ratanya berapa? X bar B-nya 21,6. Nah, untuk mengetahui berapa angka yang dibuang, ini tinggal dikurangkan saja selisihnya ya. Jadi ini sebenarnya tinggal dikali ini. Nah, kayak gini ya. NA dikali X bar A dikurang NB dikali X ini kali ya. Titik itu kali X bar B. Nah, sama dengan berapa? NA berapa? Yang A itu 6 dikali 25,5 dikurang NB 5 dikali 21,6 ya. Berapa? Ini kalau dikali 6 nanti ya, berapa? 25,5 dikali 6 itu 153. Jadi saya udah menghitung duluan ya. 153 berarti ya. Nah, 21,6 dikali 5 berapa? Ada yang tahu? Iya, benar ya, 108. Nah, ini tinggal dikurang 153 dikurang 108 berapa? 45. Nah, jadi angka yang dibuang itu adalah 45. Begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nomor 28. Di dalam gudang terdapat 36 peti jeruk dan tiap peti berisi 140 jeruk. Dibagikan ke 12 panti asuhan dengan jumlah sama banyak. Tiap panti asuhan menerima sebanyak, ini berarti yang diterima oleh setiap panti asuhan itu 36
dikali 140. Karena apa? Karena ada 36 peti, setiap petinya berisi 140 jeruk, maka dikalikan. Berhubung dibagi ke 12 panti, maka dibagi 12 ya. Nah, ini dicoret aja. Ini kan 12 dibagi 12, 1 ya. 36 dibagi 12 berapa? 3. Jadi 3 dikali 140 adalah berapa? 420. Nah, ini kebetulan isinya di A ya. Nomor 29. 5 desimeter ditambah 4 meter dikurang 100 cm sama dengan berapa desimeter? Nah, soal seperti ini harus disamakan dulu penyebutnya. Ini yang ditanyakan dalam desimeter. Maka ini yang pertama 5 desimeter satuannya udah dalam desimeter, jadi nggak usah diubah. Nah, kemudian ditambah 4 meter. 4 meter itu berapa desimeter? Nah, dari meter ke desimeter adalah 10. Betul. Jadi dikali 10, 4 dikali 10, 40 desimeter. Kemudian dikurang 100 cm ke desimeter. Nah, cm ke desimeter itu dibagi 10 ya. Jadi 100 dibagi 10, 10 desimeter. Maka isinya berapa? 5 ditambah 40 dikurang 10. Jadi 45 dikurang 10. Isinya 35 desimeter. Yang C. Akhirnya nomor terakhir, 30. Panjang bayangan sebuah tiang yang tingginya 3 meter adalah 12 meter. Pada saat yang sama, panjang bayangan sebuah pohon adalah 30 meter. Tinggi pohon sebenarnya adalah, nah ini perbandingan ya. Jadi perbandingannya itu sederhana. Jadi kita kan tahu panjang bayangan sebuah tiang yang tingginya 3 meter adalah 12 meter. Jadi bisa dinotasikan seperti ini. 3 banding 12 sama dengan, nah ini pada saat yang sama panjang bayangannya itu sebuah pohon ya, panjang bayangannya itu 30 meter. Nah, yang tadi ditulis di awal itu kan yang sebenarnya dulu, baru ini kan yang tinggi sebenarnya, baru bayangannya ya. Nah, ini juga sama polanya. Ini yang tinggi sebenarnya dulu, baru bayangannya. Nah, yang diketahui itu kan bayangannya nih, yang pohon itu. Nah, jadi kita misalkan tinggi pohon itu dengan P ya. Jadi P banding bayangannya adalah P banding 30 ya. Nah, banding itu bisa dinotasikan 3/12 kayak gini ya. Ini juga sama P per 30. Nah, ini bisa dikali silang kayak gini. Jadi untuk mencari P itu, P sama dengan, jadi ini 30 dikali 3, 30 dikali 3 per 12 ya. Jadi berapa? 90 per 12. Berapa 90 per 12? 7,5. Jadi tinggi pohon sebenarnya itu adalah 7,5 meter. Yang ini ya, yang B. Ya, demikianlah pembahasan kali ini ya, mengenai soal tes kompetensi rekrutmen mitra statistik 2024. Mudah-mudahan apa yang dibahas di sini bisa membantu teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan nanti dalam pelaksanaan tesnya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Jika dirasa konten ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, like juga, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.